Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Zaira Ferdiana dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi kelas B dengan nomor NIM 2406007110055. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari pembelajaran Introduction to Computer untuk menyelesaikan tugas UTS saya. Salah satu materi yang akan saya jelaskan, saya mengambil penjelasan software atau perangkat lunak. Dengan isi materi, ada pengertiannya software, jenis-jenis software, program utility, dan bahasa pemrograman. Software atau perangkat lunak adalah instruksi yang disimpan secara digital dan berfungsi untuk menjalankan program dalam komputer, yang dimana dia juga memiliki fungsi untuk memproses data khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya, menyambungkan penggunaan dengan perangkat keras lainnya, dan memberikan fasilitas pekerjaan manusia seperti membuat dokumen, menghitung, mengedit, menggambar, dan juga yang lainnya. Selanjutnya, ada juga perkembangannya software. Yang software muncul dari tahun 1950 hingga tahun 2000 sekarang, yang saat ini masih berkembang. Muncul pertama kali software di era 1950 hingga 1970, diciptakannya perangkat lunak yang pertama, dan banyak perkembangan dasar yang dilakukan dan dijabarkan dengan orientasi batch, multi-user, real-time, yang pada tahap-tahap ini disebut juga dengan pengenalan perangkat lunak, yang dia semakin meluas. Dan pada era 1980 hingga 1990, yang dimana masa ini adalah masa yang terbaik. Kenapa masa terbaik software pada tahun itu? Karena banyak ditemukannya penemuan yang adanya penemuan pengaturan yang telah menggunakan sistem terdistribusi sehingga cepat penyampaiannya informasi. Dan pada era 2000 hingga saat ini, terdapat banyak perangkat lunak yang mendominasi, terutama dengan perkembangannya hardware, dengan munculnya kecerdasan buatan sistem, perak, hingga jaringan syaraf tiruan, seperti robot AI. Untuk orientasi yang dipilih berupa pemrogramannya objek. Selanjutnya, saya menjelaskan pembagiannya software, yang dimana pembagian software ini ada dua. Yaitu perangkat lunak aplikasi juga perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak aplikasi sendiri adalah program yang disusun untuk melakukan tugas tertentu dengan pengoperasian komputer itu sendiri. Sedangkan kalau perangkat lunak sistem operasi itu untuk sumber daya komputer. Perangkat lunak aplikasi ini ada dua, yaitu ada banyak macam, tapi saya mengambil dua di sini. Itu perangkat lunak aplikasi seperti internet, adanya Google, adanya Safari, Firefox, dan masih banyak yang lain. Juga untuk komunikasi seperti WhatsApp, Telegram, Zoom, Line, dan yang lainnya. Dan untuk perangkat lunak sistem operasi itu ada Linux. Masih banyak lagi, tapi saya mengambil dua contoh, Linux dan Windows di sini. Selanjutnya, fungsi perangkat lunak aplikasi. Fungsinya untuk memproses data, perintah, instruksi, dan menyediakan fungsi dasar komputer, meningkatkan keamanan dan perlindungan data, dan juga menghubungkan
penggunaan dengan perangkat keras. Selanjutnya, fungsi dan sistem operasi adalah penghubung antara software dan hardware, menjamin aplikasi dapat berjalan secara bersamaan, menjamin aplikasi software dapat menggunakan memori dengan melakukan keluaran dan masukan terhadap peralatan yang lainnya, dan memiliki akses kepada sistem file. Dan fungsi yang keempat adalah mengatur jadwal aplikasi yang berjalan secara bersamaan sehingga semua proses yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan prosesor sehingga tidak saling mengganggu. Penjelasan selanjutnya ada jenis-jenis software. Di sini jenis-jenis software ada 7. Yang pertama ada freeware, yang kedua ada adware, dan yang ketiga ada firmware, yang keempat ada spyware, ada open source, shareware, dan juga malware. Dari jenis tersebut juga memiliki fungsi, dan di mana freeware ini memiliki fungsi agar perangkat dapat bisa diunduh secara gratis, seperti C Sequencer, VLC Media Player. Dan pada adware itu untuk membagikan iklan secara otomatis, dan juga pada firmware sebagai otak dari perangkat keras seperti perangkat elektronik dan juga perangkat seluler. Spyware sendiri adalah sebagai perangkat pengintaian aktivitas penggunaan komputer. Open source adalah yang sumbernya dapat diakses dan dimodif dan juga disebarkan kembali secara gratis seperti pada iLux, Mozilla, dan Firefox. Di sini maaf ya, ini agak typo. Di sini ada shareware. Shareware ini dapat digunakan gratis untuk keperluan tertentu, seperti yang pada laptop, mungkin di laptopnya teman-teman ada DC atau enggak gitu cyber seperti IDC atau Cyberlink. Dan untuk malware adalah perangkat yang berbahaya pada komputer yang bisa untuk merusak komputer dan juga jaringan pada komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada program utility, yang dimana program ini adalah sebuah program yang ditunjukkan untuk melengkapi kinerja sistem operasi dan meningkatkan kinerja komputer. Salah satunya dari program ini adalah antivirus. Juga ada Norton, McAfee, AVKey, dan Antivir. Tidak hanya itu, contoh yang lain dari program utility adalah program untuk mempartisipasi hard disk dan merapikan file-file yang tersebar di hard disk. Bisa disebut juga dengan defragmentasi. Maaf teman-teman. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri adalah instruksi dan aturan yang tertuang dalam bentuk kode-kode yang diberikan pada komputer untuk melaksanakan suatu tugas. Manusia memberikan instruksi yang dimengerti komputer melalui bahasa pemrograman, dan komputer akan menerjemahkannya berdasarkan levelnya. Bisa kita biasanya yang anak-anak TI atau teknik informatika biasanya tahu, ini biasanya disebut dengan coding. Kita biasanya menyebut dengan coding. Dalam bahasa pemrograman itu ada pembagiannya. Yang pertama ada low level language, atau bisa contohnya adalah bahasa assembly. Juga ada middle level language, contohnya bahasa C atau C++. Terus yang terakhir ada high level language, contohnya adalah bahasa basic dan bahasa Pascal. Sekian dari saya. Saya minta maaf apabila penjelasan saya kurang dimengerti, dan maaf jika PowerPoint saya
masih ada typo-typonya, saya sekian minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.